Melalui pemeriksaan kamera CCTV di sekitar tempat kejadian, Carly terlihat berjalan dengan dua orang pria dan terakhir terlihat hidup sekitar pukul 9:30 malam. 11 hari setelah pembunuhan Carly, polisi berhasil melacak identitas kedua pria tersebut sebelum menggerebek rumah mereka. So, tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Kisah ini bermula pada sebuah keluarga yang tinggal di negara Australia. Di sana ada seorang gadis cantik bernama Carly Ryan yang berusia 15 tahun. Gadis itu tinggal bersama ibunya bernama Sonya. Selain cantik, Carly merupakan sosok gadis yang baik dan selalu mendengarkan nasihat dari ibunya. Ketika Carly berusia 14 tahun tepatnya pada tahun 2006, dia bertemu dengan seorang pria yang dikenalnya melalui aplikasi MySpace bernama Brandon Ken. Pria yang 3 tahun lebih tua dari Carly itu mengaku bahwa dirinya adalah musisi kelahiran Texas yang tinggal bersama keluarganya di Australia. Setelah melakukan percakapan panjangnya di aplikasi tersebut, keduanya kemudian bertukar nomor telepon, hingga mereka berdua semakin lama semakin dekat dan akhirnya memutuskan untuk berpacaran, meskipun pada kenyataannya mereka belum pernah bertemu di dunia nyata. Carly yang dekat dengan sang ibu, ia pun selalu bercerita tentang semua hal kepada ibunya. Menyadari bahwa putrinya sudah buta akan cinta, ibunya yang khawatir tentang hubungan tersebut, hanya bisa berpesan untuk selalu berhati-hati dengan orang yang baru dikenalnya. Walaupun begitu, tanpa sepengetahuan putrinya, sang ibu pun selalu mengawasinya dengan memantau penggunaan telepon dan komputer milik Carly. Memasuki bulan Januari tahun 2007, Carly yang kala itu berulang tahun, ia kembali mulai bersemangat, karena ia tahu bahwa sang pacar pasti akan datang di hari spesialnya. Untuk menyenangkan Carly, sang pacar Brandon berjanji untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Namun beberapa hari menjelang acara, Brandon mengatakan bahwa dia tidak bisa datang untuk menghadiri pesta ulang tahun tersebut. Meskipun Carly sedikit kecewa dengan hal itu, namun kekecewaannya sedikit terobati, manakala ia diberitahu bahwa ayah Brandon yang akan menggantikannya untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Wanita mana yang tidak senang jika calon mertuanya yang datang, makin bucin aja nih si Carly. Tidak hanya itu, Brandon juga mengatakan bahwa ayahnya akan datang membawakan sebuah kado spesial yang dikirim oleh sang pacar. Mendengar hal tersebut, Carly pun merasa senang, ia pun tidak sabar untuk menunggu hari itu tiba. Ibu Carly yang mengetahui kabar dari putrinya itu pun merasa aneh dan curiga, karena merasa ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Ia pun berinisiatif untuk bertemu ayah Brandon terlebih dahulu di sebuah restoran, untuk mengetahui siapa sebenarnya pria tersebut. Dalam pertemuan itu, terlihat sosok pria berusia 50 tahun yang memperkenalkan dirinya sebagai Sen, dan mengaku sebagai ayah dari Brandon. Setelah mereka berdua bertemu dan melihat sendiri karakter dan penampilan ayah Brandon, mereka berdua kemudian melakukan percakapan. Karena dirasa tidak ada hal yang mencurigakan dari pria tersebut, Sonya akhirnya mengizinkan pria itu untuk datang ke pesta ulang tahun putrinya. Pada tanggal 31 Januari pesta ulang tahun itu pun berlangsung. Pesta itu sangat meriah dan dihadiri oleh banyak teman Carly. Tak berapa lama kemudian, muncul sosok pria yang dikenal sebagai ayah Brandon, datang sendirian dengan membawa kado spesial untuk Carly. Carly yang baru pertama kali melihat sosok calon mertuanya, terlihat sangat senang atas kehadirannya di pesta ulang tahunnya. Lain halnya dengan sang ibu yang masih sedikit menaruh curiga, ia pun tetap memperhatikan gerak-gerik Sen. Benar saja, di sana Sen terlihat mengamati semua gerakan tubuh Carly dari awal hingga akhir pesta. Usai pesta, beberapa teman dekat Carly kemudian memutuskan untuk bermalam di rumahnya. Begitu juga dengan Sen yang juga diminta oleh Carly untuk bermalam di rumahnya. Sonya yang sebenarnya enggan membiarkan Sen menginap di rumahnya, hanya bisa terdiam karena ia tidak ingin merusak suasana ulang tahun putrinya, dan juga ia berpikir tidak mungkin terjadi apa-apa, karena saat ini di rumahnya banyak teman putrinya yang sedang menginap. Walaupun begitu, karena naluri seorang ibu, Sonya yang masih merasa gelisah dan risih dengan kehadiran Sen, saat tengah malam ia pun memutuskan keluar dari kamarnya, untuk mencari keberadaan putrinya. Carly yang saat itu berada di ruang tamu, terlihat ia masih berbincang bersama teman-temannya. Karena di sana ia tidak melihat keberadaan Sen, sang ibu kemudian mencoba untuk mengecek setiap kamar di rumahnya. Saat Sonya mulai memasuki kamar Carly, betapa terkejut dirinya melihat Sen yang sedang berbaring santuy di tempat tidur Carly. Melihat hal itu tentu saja membuat Sonya marah, tanpa basa-basi ia pun lalu mengusir Sen dari rumahnya.
Pada pagi harinya, sang ibu yang penasaran dengan isi kado yang dibawa Sen, kemudian membuka hadiah tersebut. Ayo kalian tebak isinya apa? Ya, isinya adalah pakaian dalam wanita. Sejak kejadian tersebut, penggunaan telepon dan komputer Carly diawasi ketat oleh Sonya. Kemudian pada tanggal 19 Februari tahun 2007, Carly meminta izin kepada Sonya untuk bermalam di rumah temannya. Pada keesokan harinya, Carly diketahui tidak pulang ke rumah dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Karena khawatir sesuatu yang buruk menimpa putrinya, Sonya kemudian datang ke kantor polisi untuk melaporkan anaknya yang hilang. Pada hari yang sama saat laporan itu dibuat, mayat seorang gadis ditemukan mengambang di kawasan pesisir Horsesoe Bay, yang terletak di Port Elliot. Yang mengejutkan adalah, tubuh gadis tersebut diidentifikasi sebagai Carly. Berdasarkan laporan forensik, terdapat 19 luka terpisah dengan 6 hingga 8 diantaranya adalah pukulan di kepala, dan penyebab kematiannya adalah kombinasi dari trauma wajah, dibekap dan tenggelam, yang berarti Carly adalah korban pembunuhan. Melalui pemeriksaan kamera CCTV di sekitar tempat kejadian, Carly terlihat berjalan dengan 2 orang pria dan terakhir terlihat hidup sekitar pukul 9:30 malam. 11 hari setelah pembunuhan Carly, polisi berhasil melacak identitas kedua pria tersebut sebelum menggerebek rumah mereka. Kedua pria tersebut merupakan pasangan suami istri yang memiliki anak, yang satu bernama Gary Newman yang berusia 50 tahun, sedangkan yang satunya lagi adalah putra dari Gary. Identitas putra Gary tidak pernah terungkap ke publik, karena dia masih di bawah umur. Penggeledahan di rumah itu mengarah pada penemuan buku catatan milik Gary, yang berisi rincian nama samaran internetnya untuk menipu anak di bawah umur. Ini termasuk nama Brandon, Ken dan Sen yang dia gunakan untuk menipu Carly. Ini juga berarti bahwa Gary adalah seorang pedofil. Kembali ke cerita malam kejadian, Gary yang saat itu menyamar sebagai Brandon, ia kemudian mengajak Carly menemuinya untuk meminta maaf atas kelakuan ayahnya saat pesta ulang tahunnya. Gary memiliki rencana untuk mengajak putranya untuk datang, agar Carly mengira putranya Gary adalah sosok Brandon. Putra Gary sebenarnya mengetahui tentang rencana jahat ayahnya, untuk membunuh Carly pada malam kejadian itu. Dengan kata lain, putra Gary bukanlah kaki tangannya, meskipun sebenarnya dia adalah saksi utama pembunuhan itu. Motif pembunuhan Gary diyakini karena sakit hati, ia ingin membalas dendam karena diusir dari rumah Carly, saat pesta ulang tahun itu. Tidak butuh lama bagi polisi untuk menangkap sang pelaku, karena semua bukti yang didapat saat penggeledahan di rumah Gary. Dari hasil persidangan, Gary dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat, setelah 29 tahun penjara. Setelah persidangan, Sonya membantu mendirikan The Carly Rain Foundation, yaitu sebuah badan amal nirlaba yang diciptakan untuk mempromosikan keamanan internet. Kemudian pada tahun 2013, yayasan tersebut mulai mengajukan perubahan hukum, untuk meningkatkan perlindungan anak di bawah umur secara online. Khususnya mengingat bahwa 25% remaja Australia, dihubungi secara online oleh orang yang tidak mereka kenal. Yayasan ini juga mempromosikan kesadaran keselamatan di Australia dan Selandia Baru, seperti penggunaan kontrak online, dan membuat aplikasi smartphone yang disebut Thread, sebagai aplikasi keamanan pribadi untuk anak-anak. Sonya juga menerima South Australian of the Year Award pada tahun 2013, atas pengabdiannya kepada masyarakat, serta berbagai penghargaan lainnya pada tahun 2017, 2018 dan 2021. Gimana nih menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan komen di bawah. Jika kalian ingin menonton video lainnya dari channel ini, kalian bisa langsung klik salah satu video di atas. Selalu waspada dan berhati-hati, karena tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jalin silaturahmi jika kalian suka dengan channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video lainnya. Salam BJ Story.